Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaim Tamim dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang UAS, tugas UAS pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afdol Syamsumar, SPD MM. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pembahasannya itu dari bab 10 sampai bab 15. Bab 10 itu tentang manajemen bisnis, bab 11 kepemimpinan, bab 12 etika bisnis dan tanggung jawab sosial, bab 13 lingkungan organisasi atau bisnis, 14 manajemen perubahan, bab 15 konflik. Oke, langsung ke bab 10 yaitu manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis definisinya menurut Steinhoff yaitu sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan, serta usaha informasi lainnya. Nah, untuk menjalankan suatu bisnis diperlukan manajemen berdasarkan jenis, ciri-ciri dan skala usahanya. Maka bisnis dapat dibagi menjadi 4, yaitu bisnis kecil, bisnis menengah, bisnis besar, dan bisnis internasional. Bisnis kecil adalah bisnis yang mempunyai karyawan sebanyak 5-10 orang. Nah, ciri-ciri bisnis kecil ini yaitu ditandai dengan adanya pemilik sebagai pimpinan organisasi dengan bawahan yang bekerja secara serba tak jelas atau indifferentiated. Rencana dilakukan oleh pemilik pimpinan, bawahan tinggal melaksanakan. Lalu struktur organisasi kecil dan fungsi yang dijalankan tunggal sifatnya dengan harapan agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Lanjut, bisnis menengah. Nah, bisnis menengah ini adalah bisnis yang mempekerjakan 20-50 karyawan. Nah, ciri-cirinya untuk untuk bisnis atau organisasi menengah ini biasanya ada pembagian kerja dan fungsi jelas terbagi, spesialis diutamakan sehingga beban masing-masing anggota pun jelas. Lalu bisnis besar. Bisnis besar ini adalah bisnis dengan karyawan 100 orang atau lebih. Nah, ciri-ciri bisnis besar ini, organisasi atau bisnis ini yang dipakai adalah divisioner berdasar produk, langganan daerah, pasar, dan lain-lain. Pada bisnis ini spesialisasi makin berkembang. Namun dengan pertumbuhan yang terjadi bila tidak disertai dengan delegasi akan menimbulkan berbagai masalah. Sering terjadi penafsiran salah kebijaksanaan yang digariskan sehingga berakibat konflik, terutama dalam masalah transfer pricing serta alokasi biaya dan sumber daya. Lalu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah perilaku transaksi barang dan jasa melewati batas negara untuk tujuan mencari keuntungan. Lalu adapun alasan suatu bisnis melakukan kegiatan di negara lain. Pertama, mendapatkan laba. Kedua, memperluas pasar. 3, mendapatkan bahan. 4, memperoleh dana. Terakhir, kelima, mendapatkan tenaga kerja dengan upah murah. Lalu lanjut ke
bab 11 yaitu kepemimpinan. Eh, Kepemimpinan, definisi kepemimpinan ini menurut Solihin, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi, itu influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas atau bahasa Inggrisnya disebut task related activities, agar para bawahannya mau mengarahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Hakikat pemimpinan ialah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang agar bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. Nah, kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan. Pemimpin yang baik adalah sosok figur yang dapat memberi motivasi serta pengayom terhadap bawahan, sehingga apabila kepemimpinan dalam suatu organisasi baik, maka organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik pula. Nah, kekuasaan ini memiliki kekuasaan pemimpin. Yang pertama ada limit power, yaitu pemimpin memiliki kekuasaan karena dia diberi kewenangan oleh otoritas atau pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua, expert power, yaitu pemimpin memiliki keahlian yang menonjol dalam bidangnya sehingga dia diakui otoritas keahliannya oleh orang lain. Lalu reward power, kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin karena pemimpin tersebut gemar memberikan hadiah atau imbalan, terutama dalam bentuk materi. Lalu ada coercive power, yaitu kekuasaan yang dimiliki pemimpin karena dia memiliki kemampuan untuk memaksa orang agar patuh terhadap perintahnya. Dan terakhir ada referent power, yaitu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena wibawa yang dia miliki. Nah, lanjut ada tipologi kepemimpinan atau ada tipe-tipe kepemimpinan menurut Jatmiko. Yang pertama ada tipe autokratik. Dalam hal ini pengambilan keputusan seorang manajer yang autokratik akan bertindak sendiri dan memberitahukan kepada bawahannya bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahannya. Lalu kedua, tipe paternalistik. Nah, paternalistik ini seorang pemimpin yang dalam menjalankan organisasi menunjukkan kecenderungan-cenderungan. Lalu ada tipe karismatik, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan. Yang bersifat karismatik menunjukkan bahwa sepanjang persepsi yang dimilikinya tentang keseimbangan antar pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan. Lalu tipe laissez-faire, yaitu persepsi pimpinan yang laissez-faire tentang pentingnya pemeliharaan keseimbangan antar orientasi pelaksanaan tugas dan orientasi pemeliharaan hubungan. Lalu ada tipe demokratik. Ciri kepemimpinan yang demokratik dalam hal pengambil keputusan tercermin pada tindakannya mengikut sertakan para bawahan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Menurut Stoner, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan ada 6. Pertama, kepribadian. Nah, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Kedua, harapan dan perilaku para atasan. Ketiga, karakteristik, itu harapan dan perilaku bawahan. Keempat,
kebutuhan tugas. Kelima, iklim dan kebijaksanaan organisasi. Terakhir, harapan dan perilaku rekan. Lalu bab 12, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, definisi dari etika dulu. Etika adalah aturan dan prinsip yang mendefinisikan perilaku benar dan salah. Perilaku etis itu apa yang secara moral diterima sebagai benar atau salah dalam rangka menjalankan kode moral. Nah, pandangan perilaku etis itu digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, utilitarian view, yaitu perilaku yang etis adalah perilaku yang akan memberikan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. 2. Individualism view, yaitu perilaku etis adalah perilaku yang dalam jangka panjang memberikan kepentingan bagi diri sendiri. Ketiga, moral right view, perilaku etis adalah perilaku yang menghargai hak asasi manusia yang dianut oleh semua orang. Terakhir, yang keempat, yaitu justice view, perilaku yang etis adalah perilaku yang tidak memihak, jujur dan adil dalam memperlakukan orang. Nah, cara memperbaiki perilaku etis itu dengan cara 8. Yang pertama, seleksi anggota dengan wawancara, ujian, pengecekan latar belakang untuk melihat nilai-nilai pribadi, lalu kekuatan ego seseorang, fokus pengawasan dan sebagainya. Kedua, penerapan kode etik, yaitu semacam pernyataan formal nilai organisasi dari aturan yang harus diikuti karyawan. Ketiga, kepemimpinan manajerial, puncak atau ketauladanan. Keempat, tujuan tugas. 5, pelatihan etika. Keenam, penilaian komprehensif. Keempat, audit. Ketujuh, audit sosial. Dan terakhir 8, mekanisme perlindungan formal dengan mengadakan penasehat-penasehat. Nah, lalu lanjut ke definisi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi bertindak dengan cara yang memperhatikan dan melayani kepentingan organisasi sendiri dan kepentingan publik. Tanggung jawab sosial itu merupakan kewajiban sosial bisnis di luar yang dipengaruhi hukum dan ekonomi, agar bisnis mengejar tujuan jangka panjang demi kebaikan kehidupan masyarakat. Adapun peringkat-peringkat dari tanggung jawab sosial. Pertama, kewajiban sosial, di mana perilaku bisnis sesuai dengan pernyataan hukum dan tekanan pasar yang kompetitif. Kedua, pertanggungjawaban sosial, di mana perilaku bisnis sesuai dengan norma, nilai dan harapan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, menanggapi masyarakat, di mana perilaku bisnis berkaitan dengan tindakan pencegahan menghindari dampak sosial yang sifatnya negatif dari kegiatan bisnis. Lalu lanjut bab 13, yaitu lingkungan organisasi dan bisnis. Definisi dari lingkungan organisasi adalah faktor-faktor eksternal yang terdiri dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi jalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, suatu organisasi atau bisnis akan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dalam rangka mencapai tujuan, berbagai sasaran, dan dalam mengemban misinya. Adapun alasan pengenalan lingkungan eksternal,
Yang pertama, jumlah faktor-faktor yang berpengaruh itu tidak pernah konstan, melainkan selalu berubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, ada faktor-faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT dilakukan. Yang terakhir yaitu kondisi eksternal itu berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kategori faktor-faktor lingkungan eksternal itu ada dua, yaitu faktor-faktor eksternal yang jauh dan faktor-faktor eksternal yang dekat. Lalu lanjut bab 14, yaitu manajemen perubahan. Nah, definisi dari perubahan adalah proses yang menjadikan suatu atau situasi lain daripada yang sudah ada. Nah, perubahan itu bisa terjadi pada orang, struktur, teknologi maupun masyarakat. Perubahan pada orang yaitu meliputi sikap, keterampilan, harapan, persepsi atau perilaku. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan organisasi, pelatihan kepekaan, umpan balik survei, konsultasi, penggunaan tim dan pengembangan antar kelompok. Lalu kalau perubahan struktur meliputi wewenang, mekanisme organisasi, koordinasi dan derajat sentralisasi. Adapun perubahan teknologi meliputi perubahan terhadap cara perumusan atau metode dan peralatan yang dipakai. Nah, ada penyebab-penyebab perubahan, yaitu penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal atau faktor internal terjadi karena adanya perubahan tujuan, strategi, kebijaksanaan dan program yang biasanya karena perubahan ekstrim. Lalu adapun faktor eksternal terjadi karena perubahan pasar, pemerintah dengan peraturannya, perubahan ekonomi, teknologi dalam negeri maupun luar negeri, serta faktor demografis. Nah, tujuan perubahan ini adalah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Lalu, adapun proses dari perubahan. Yang pertama, mengeluarkan dari kotak status quo, lalu mengubahnya ke situasi baru, dan terakhir mengembalikannya pada perubahan baru yang sifatnya permanen. Nah, perubahan ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, adanya tekanan pada manajer puncak sehingga tergugah untuk menanggapinya atau muncul kebutuhan untuk mengadakan perubahan. Lalu intervensi di puncak dilanjutkan dengan orientasi, lalu diagnosis, lalu penemuan dan penyelesaian yang baru, dan mencoba cara penyelesaian yang baru, dan terakhir menegaskan hasil-hasil positif. Nah, lanjut ke bab 15, yaitu konflik. Definisi konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Nah, konflik ini bisa juga merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, ciri-ciri konflik itu satu, setidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam satu interaksi yang saling bertentangan. Dua, paling tidak timbul pertentangan antar dua pihak secara perorangan.
3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan. Lalu munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Dan terakhir, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing. Nah, konflik ini juga ada prosesnya, proses tahap. Ada tahap oposisi potensial, yaitu kondisi-kondisi yang menimbulkan peluang-peluang untuk munculnya konflik, komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. Kedua, tahap kognisi dan personalisasi. Nah, konflik yang persepsi secara sadar serta konflik yang dirasakan di dalam suatu konflik yang menyebabkan perasaan tidak tenang. Lalu ada tahap perilaku, yaitu perilaku yang dapat diobservasi dan dapat diukur, perilaku yang kurang menonjol, perilaku tidak langsung, dan bentuk-bentuk campur tangan yang sangat dikendalikan. Lalu terakhir ada tahap hasil, konflik yang mengakibatkan timbulnya suatu perbaikan dalam kinerja kelompok atau menurunkan kinerja kelompok. Oke, sampai sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.